Shalom. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dimanapun berada, saya mengajak setiap kita datang kepada Tuhan untuk meninggikan dan mempermuliakan Tuhan. Mari bawa hati kita kepada Dia, Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Hati kami terbuka, hati kami rindu Engkau, Roh Kudus. Hati kami haus, hati kami membutuhkan Engkau, kami butuh lawatan-Mu, ya Roh Kudus. Penuhilah, urapilah, jamalah setiap hati yang haus akan-Mu, ya Roh Kudus. Penuhi hidup kami dengan kuasa Roh-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang
memampukan, Allah yang mengurapi dengan Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih. Bawa setiap kami lebih lagi Tuhan. Pimpin kami kepada kebenaran-Mu, ya Roh Kudus. Kau penolong yang sejati, Kau selalu ada memberi kekuatan bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, ini rindu kami kepadamu. Urapi setiap kami, lawat kami, jamah kami, sehingga hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Dan terus pimpin hidup kami untuk melakukan seluruh kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Kau urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, kuat kuasa, pengurapan dari tempat yang maha tinggi, memberikan hikmat dan marifat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini tentang Allah Roh Kudus, pribadi ketiga daripada Allah, ya. Tetapi hari ini saya akan sampaikan tentang perbedaan baptisan Roh Kudus, penuh Roh Kudus, dan kepenuhan Roh Kudus. Sama enggak itu kira-kira? Kan ada orang bertanya tuh, wah itu orang Kristen kok katanya ada Roh Kudusnya kok masih balilo. Lah itu orang Kristen kok ada Roh Kudusnya buang sampah sembarangan. Lah itu kok ada Roh Kudusnya tapi kok kayak gitu. Sebetulnya orang Kristen itu Roh Kudusnya keluar masuk atau tetap atau gimana? Ada enggak yang bertanya seperti begitu? Jadi kita akan belajar hari ini tentang perbedaan kepenuhan Roh Kudus, ya, penuh Roh Kudus dan baptis Roh Kudus. Biasanya kalau baptis Roh Kudus ini di dunia kalangan Pentakosta dan karismatik. Saya tidak akan bahas di dunia yang lain ya. Tetapi yang jelas kita akan belajar hari ini tentang ketiga tadi. Yang pertama kita akan belajar yaitu kepenuhan Roh Kudus dulu aja. Kepenuhan Roh Kudus itu kita buka dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Jadi begini, kalau kepenuhan Roh Kudus itu bisa berulang-ulang. Nanti kita akan belajar. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu bisa berulang-ulang. Salah satunya di sini Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Perhatikan ya. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi kalau kepenuhan Roh Kudus bisa berbahasa roh, dan itu kepenuhan Roh Kudus itu bisa berulang. Coba kita buka lagi supaya kita compare dengan ayat yang lain supaya paham saudara sekalian. Dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-8. Ini tentang kepenuhan Roh Kudus ya. Beda dengan penuh Roh Kudus dan baptis Roh Kudus. Kisah Rasul 4 ayat ke-8 demikian bunyi firman Tuhan. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Sekali lagi, satu ayat lagi, perhatikan. Karena ini pengajaran kita akan buka dalam Kisah Para Rasul ayat yang keempat sama ayat yang ketiga satunya. Dinaik. Nah, demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi begitu, ketika mereka kepenuhan Roh Kudus, mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bahkan tempat itu bergoyang. Itu kepenuhan Roh Kudus. Maka kalau ada di gereja yang dia manifestasi Roh Kudus, bisa tertawa, itu kepenuhan Roh Kudus. Bisa tumbang dalam roh, itu kepenuhan Roh Kudus. Itu kepenuhan Roh Kudus. Dan itu bisa berulang-ulang. Bisa berbahasa roh, tiba-tiba dia ada manifestasi. Itu kepenuhan Roh Kudus. Nah, beda dengan penuh Roh Kudus. Kita akan belajar lagi dengan pengertian penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus itu intinya sebetulnya berbicara tentang self-control, penguasaan diri. Jadi kalau orang penuh Roh Kudus, dia ada penguasaan diri.
Nah, kita akan buka dalam Efesus 5 ayat yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Efesus pasal 5 ayat yang ke-18, ini tentang penuh Roh Kudus. Efesus pasal 5, demikian bunyi firman Tuhan. Ayat yang ke-18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia itu punya pengendalian diri. Jadi tidak mabuk oleh anggur. Singkat ceritanya kalau saudara baca teks perikop di sana, bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia itu tunduk secara mutlak kepada Roh Kudus. Jadi supaya hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus, makanya dia katakan kalau engkau anak Allah, hendaknya kau dipimpin Roh Allah. Jadi kalau kita anak Allah, hendaknya kita hidup dipimpin Roh Allah. Itu penuh Roh Kudus. Hidup kita itu tertata dengan rapi, baik sesuai dengan perintah Roh Kudus. Itu penuh Roh Kudus. Membiarkan Roh Kudus menempati setiap bagian hidup kita dan menuntun kita, bahkan menguasai hidup kita. Hidupnya benar, tidak dikuasai hawa nafsu. Itu penuh Roh Kudus. Ayo, seng terlalu beringasan, seng terlalu hidup berfoya-foya, seng terlalu hidup nggak mengindahkan firman Tuhan, bahkan justru mengabaikan firman Tuhan, hidup sak penai utile dewe. Ayo, siapa seperti begitu? Itu tidak penuh Roh Kudus. Tidak ada penguasaan diri. Kata-katanya misu-misu, maki-makian, yang hidupnya sering berbohong, bahkan dosa yang saya tidak sebutkan, dosa yang parah seperti begitu, itu tidak penuh dengan Roh Kudus. Tapi orang penuh Roh Kudus, dia bisa menguasai diri. Nah, yang terakhir, yang ketiga, baptis Roh Kudus. Kita buka dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 13. Jadi kalau baptis Roh Kudus itu orang yang percaya kepada Yesus dan Roh Kudus itu masuk ke dalam dia dan itu nggak keluar-keluar. Jadi sekali kita percaya Roh Kudus ada permanen dalam kehidupan kita, itu dibaptis Roh Kudus. Perhatikan Efesus 1 ayat 13. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Sudah jelas ya? Jadi yang pertama tadi, saya ulangnya, saya balik ya. Kita dibaptis Roh Kudus, begitu kita percaya dengan Tuhan Yesus, kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Itu baptis Roh Kudus. Dan penuh Roh Kudus, kita punya penguasaan diri, ada self control. Hidup kita nggak ngawur, hidup kita nggak sampai naik urepe dewe. Ayo, siapa yang tidak pernah gereja, yang malas-malasan gereja, yang hidupnya asal-asalan, tidak sesuai dengan aturan firman Tuhan, ayo, itu tidak penuh dengan Roh Kudus. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah dipenuhi Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus itu manifestasi Roh Kudus, bisa berbahasa roh. Ketika kita kepenuhan Roh Kudus, kita bisa bersaksi dengan berani, itu kepenuhan Roh Kudus. Ketika kita kepenuhan Roh Kudus, bisa memberitakan firman dengan tanpa takut. Bisa bersaksi kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan tanpa takut, itu kepenuhan Roh Kudus. Jadi sudah jelas perbedaannya, baptis Roh Kudus, penuh Roh Kudus dengan kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi ketiga daripada Allah yang bisa membuat kita berani memberitakan firman Tuhan tanpa takut. Yang bisa menuntun kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan dengan bisa menguasai diri kita. Oke, saya kira firman Tuhan cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati.